Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa diberi kesehatan serta kesempatan untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang seperti sekarang ini. Untuk anak-anakku sekalian, perkenalkan, nama saya Nur Wahyu Islamiyah atau biasa dipanggil dengan sebutan Ibu Nana. Tugas saya di Madrasah Arifah sebagai Wakil Kepala Madrasah Sanawiyah sekaligus sebagai guru bimbingan dan konseli atau biasa disebut dengan guru BK. Saya tinggal di Kabupaten Takalar. Saya lahir pada tanggal 16 April 1997. Jadi umur saya sekarang sudah 23 tahun. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang tata tertib dan keorganisasian Madrasah Arifah. Tata tertib Madrasah Arifah terdiri dari beberapa pasal. Pasal pertama tentang hal-hal masuk sekolah. Poin pertama, semua siswa wajib hadir di sekolah 10 menit sebelum jam 7.00. Yang kedua, siswa yang terlambat datang tidak diperkenankan masuk kelas sebelum mendapat izin dari guru maupun security. Yang ketiga, siswa tidak diperkenankan meninggalkan madrasah selama proses belajar mengajar masih berlangsung. Yang keempat, siswa yang mendapat peringatan dan masih sering absen tanpa keterangan akan dikenakan sanksi yang ditentukan oleh madrasah. Pasal kedua, tentang kewajiban siswa. Poin pertama, siswa wajib mentaati tata tertib madrasah. Yang kedua, menghormati guru kapan dan di mana saja dan saling menghargai sesama siswa. Yang ketiga, menjaga nama baik madrasah, guru dan pelajar pada umumnya. Yang keempat, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, peralatan inventaris dan lingkungan madrasah. Yang kelima, ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan dan ketertiban kelas maupun madrasah pada umumnya. Yang keenam, melengkapi diri dengan keperluan madrasah, misalnya buku dan alat tulis menulis. Yang ketujuh, memakai seragam lengkap dengan atribut yang ditentukan oleh madrasah. Yang kedelapan, mengikuti pelajaran dan kegiatan lain yang diadakan oleh madrasah mulai awal hingga akhir. Yang kesembilan, melaksanakan tugas dari guru dan madrasah dengan penuh tanggung jawab. Yang kesepuluh, ikut membantu agar tata tertib madrasah dapat berjalan dan dipatuhi secara optimal. Pasal ketiga, tentang larangan bagi siswa. Yang pertama, melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum agama dan negara. Yang kedua, meminum minuman keras di dalam maupun di luar madrasah. Yang ketiga, memakai dan mengedarkan narkoba atau obat-obatan terlarang yang melanggar hukum. Yang keempat, meninggalkan pelajaran dan kegiatan-kegiatan madrasah sebelum berakhir. Yang kelima, membeli makanan di luar lokasi madrasah. Yang keenam, merokok di dalam dan di luar madrasah. Yang ketujuh, berbadan tato. Yang kedelapan, berkelahi atau main hakim sendiri. Yang kesembilan, menjadi perkumpulan anak-anak nakal dengan geng-geng terlarang. Yang kesepuluh, mengganggu ketentraman orang lain dan membawa senjata tajam. Yang kesebelas, menggunakan handphone atau HP pada saat jam pelajaran tanpa persetujuan dari guru. Pasal keempat, tentang tata busana. Yang pertama, setiap siswa wajib memakai seragam lengkap sesuai dengan ketentuan madrasah. Yang kedua, setiap siswa wajib memakai sepatu berwarna hitam.
Yang ketiga, setiap siswa tidak diperbolehkan menggunakan pakaian ketat. Yang keempat, dilarang berkuku dan berambut panjang. Yang kelima, setiap siswa tidak diperbolehkan menggunakan atribut-atribut di luar ketentuan madrasah, seperti gelang, kalung, dan lain-lainnya bagi siswa laki-laki. Pasal kelima, hak-hak bagi siswa. Poin pertama, siswa berhak mengikuti pelajaran selama tidak melanggar tata tertib. Yang kedua, siswa berhak meminjam buku-buku dari perpustakaan dan mentaati tata tertib perpustakaan yang berlaku. Yang ketiga, siswa berhak memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan dan diatur oleh madrasah. Yang keempat, siswa berhak mendapat perlakuan yang sama selama tidak melanggar aturan tata tertib. Pasal ke-6, sanksi-sanksi yang terdapat pada tata tertib Madrasah Arifah. Yang pertama, teguran. Yang kedua, penugasan. Yang ketiga, pemanggilan orang tua atau wali. Yang keempat, dikembalikan ke orang tua. Yang kelima, dikeluarkan dari madrasah. Nah, adapun pasal-pasal lainnya, hal-hal yang belum tercantum dalam peraturan tata tertib ini akan diatur oleh madrasah. Peraturan tata tertib ini berlaku diumumkan dan mengikat selama yang bersangkutan menjadi siswa madrasah. Nah, itulah tata tertib yang ada di Madrasah Arifah. Jadi untuk anak-anakku sekalian, tata tertib dibuat bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dipatuhi oleh setiap siswa Madrasah Arifah. Jadi, Ibu berharap anak-anakku sekalian dapat mematuhi tata tertib yang ada di Madrasah Arifah. Adapun organisasi yang kita punya di Madrasah Arifah, yang pertama OSIM atau biasa disebut dengan Organisasi Siswa Intra Madrasah. Yang kedua karate, yang ketiga tahfiz, yang keempat pramuka, yang kelima marching band. Jadi untuk anak-anakku semua, jika kalian ingin mengembangkan bakatnya, kalian bisa memilih berorganisasi sesuai dengan bakat yang kalian telah miliki. Terakhir dari Ibu, jika kalian mematuhi tata tertib yang ada di Madrasah Arifah, insya Allah kalian akan menjadi alumni-alumni Arifah yang membanggakan. Mungkin ini yang dapat Ibu sampaikan. Teruslah belajar dan berusaha untuk menjadi siswa-siswi Madrasah Arifah yang membanggakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.